Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke YouTube channel aku. Kalian ini aku mau share pengalaman aku berobat di Dokter Kun Jayanata. Itu ada di daerah Senayan. Nah, aku bakal kasih tahu ke kalian dari awal pertama kali aku jerawatan parah sampai bisa sebersih ini. Nah, ini kalau kalian lihat, ini tinggal bekas-bekasnya aja guys. Tadinya mah parah banget ya, pas awal jerawatan sebelum kenal sama Dokter Kun. Aku mau review dulu untuk produk dari Dokter Kun yang aku dikasih sama dokter pada saat konsul ya. Nah, ini tinggal beberapa sih yang aku simpen. Sebenarnya dapatnya banyak dari Dokter Kun karena obat minumnya itu yang ampuh banget. Nah, ini ya guys, ini yang aku simpen. Nah, yang waktu itu aku minum ini isinya ada 30 butir. Ini ada 30 butir, ini kita minum setiap hari guys. Terus sama rutinin pakai ini. Tapi kalau ini kayaknya pas nanti jerawatnya pas udah kering nggak mau dipakainya gitu. Karena kan dibantu sama minum obat juga ya. Terus ada lagi yang 15 butir. Itu ada di klinik Kimia Farma ada, tapi harus pakai resep dokter ya, nggak bisa beli sembarangan soalnya itu obatnya obat keras gitu. Sama ini krim whiteningnya, ini tinggal dikit ya, aku masih tetap pakai ini kalau lagi jerawatan aja. Sebenarnya udah harus di stop sama dokter Kunnya, nggak boleh gunain lagi karena takut dosisnya itu nggak kekontrol guys. Karena muka aku juga udah tinggal bekasnya aja tuh, sebenarnya udah nggak perlu juga nggak apa-apa, cuman biar tetap kerawat aja sih mukanya karena nggak ada skincare lain selain ini gitu. Ini sama krim pembersih wajahnya bagus banget, dia bersih banget, bikin muka licin gitu ya, nggak kering gitu, muka tetap tetap lembab gitu. Bisa kan kalau pada umumnya bikin kering banget tuh wajahnya. Nah, ini aku bersih minum ini kalau nggak salah dalam waktu cukup lama ya, nanti nggak bisa instan. Yang penting kita yakin aja, ikhtiar terus. Kalau setiap jerawat pasti bisa sembuh dan pasti akan ada obatnya gitu. Kalian nggak boleh kecil hati. Buat temen-temen yang di luar sana yang masih berjuang dengan aknenya, semoga dengan video yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian, atau bisa konsul ya dengan dokter Kun, karena dokter Kun sibuk banget, pasiennya pun juga banyak banget ya, jadi kita harus konsul dulu baru bisa dapat obat ini, nggak bisa sembarangan ya guys. Oke, kita langsung aja lihat foto-foto aku ya, stay tune ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita langsung aja ke foto aku ya. Pertama ini. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri kan wajah aku pertama kali jerawatan. Nah, ini di pipi, di dahi itu pasir semua isinya. Jadi kalau dipegang tuh kasar gitu, nggak enak. Jadi risih kan karena mukanya kayak gini. Terus ini aku udah di sini udah mulai perawatan. Nah, ini aku udah pakai krim gitu tuh ya kan, udah ada krimnya gitu dikasih. Itu sudah sempat kayaknya feeling di salah satu kecantikan. Nah, ini tuh masih lumayan bersih gitu kan, mukanya belum parah sebelum dikena facial, sebelum banget kena facial. Ini baru krim-krim aja yang dikasih, tapi nggak hilang dong si pasirnya ini gitu. Jadi aku putusin untuk facial. Nah, setelah facial itu jadinya kayak gini. Nah, ini aku facial nih, dia tuh jadi kayak ada numbuh hitam-hitam gitu di pipi. Nah tuh jadi kayak gini, kayak karena pori-porinya kebuka ya, jadi dia masuk lagi ke dalam pipi aku, ke dalam pori-pori itu, jadinya hitam, jadi black
blackhead gitu. Nah terus selanjutnya, nah ini setelah aku di facial malah makin parah dong, terus malah jadi bekasnya jadi malah kayak urat gitu ya, kayak mungkin karena kasar gitu, perih, jadi merah banget. Terus emang si pasirnya itu hilang sih, cuma jadi bebekas, terus malah jadi kayak jadi nambah gitu ke samping kanan kiri pipi. Tadinya kan cuman pasirnya itu kan cuma ada di jidat, jadinya ke pipi gitu. Nah kita lihat foto selanjutnya. Nah ini selesai banget habis di facial nih, bersih sih kalau selanjutnya. Nah ini juga perih, sakit banget, masih nahan sakit banget, perih karena habis di facial. Terus feeling juga seperti tahun feeling, ini agak bersihan setelah feeling nih karena kan ngerontokin si kulit mati. Karena aku tuh pertama kali di klinik NW itu, NW, cuman dia tuh nyaraninnya selalu facial dan filling. Sedangkan kalau filling itu aku tuh baca di dokter gitu ya, nggak boleh sering-sering karena bikin pengikisan kulit wajah kita gitu, jadi lebih tipis ya, kulitnya jadi lebih sensitif. Jadi aku berhentiin untuk filling, dan itu juga sebenarnya si dokter NW itu nggak nyaranin untuk sering filling. Nyaraninnya mereka tuh selalu facial. Aku tuh nggak suka ya namanya facial karena menyakiti diri aku sendiri gitu, sampai harus nangis nahanin, sampai dipencet-pencet kayak gitu, nggak kuat gitu. Terus aku sempet nanya kan, ada cara lain gak dok selain di facial? Kata dokternya nggak ada, paling kita penindakan terus sampai bersih. Sedangkan ini nggak bersih, setiap di facial numbuh lagi kayak blackheadnya gitu. Jadi aku bingung tuh akhirnya. Nah nih akhirnya kayak gini pipi aku. Sebelumnya emang aku sempat juga ke si Jazz itu kan, si Ungu, klinik Ungu. Nih pipinya apa, dia juga nyaraninnya buat buat tindakan facial. Cuman aku nyoba kan facial di sana, ternyata sama aja. Aku udah bilang sama dok, ada cara lain nggak? Atau aku dikasih krim sih sama dokternya, tapi dokternya apa nggak nyaranin untuk penggunaan krim aja karena malah makin tambah banyak gitu. Terus juga cuma bikin kulit putih, apa si muka malah jadi putih banget gitu, nggak sinkron sama tangan aku gitu kan. Jadi aneh ya, aku putusin untuk berhenti. Jadinya kayak gini deh muka aku tuh, jadi muncul lagi dan jadi kayak merah. Nah ini baru langsung keluar semua dalam satu malam, ini keluar semua parah banget di pipi aku. Ini nih yang paling parah di pipi sebelah kanan, jadi malah kayak gini. Terus di jidat juga, jidat tuh mulai agak bersihan sih kayaknya gitu ya tuh, cuma jadi nambah satu di jerawat. Nah ini juga nih pipi. Akhirnya udah tuh aku udah bingung gimana, udah ditahanin. Nah ini merah kayak gini nih tuh, merah banget. Di jidat nggak terlalu sih ya, terlalu parah. Ini kayaknya aku udah mulai udah mulai ke dokter kun. Kayaknya aku udah mulai ke dokter kun, aku lupa ya. Soalnya ini tuh tahun 2016-17 aku ngalamin masa jerawatan ini. Aku udah mulai minum obat dari dokter kun yang 30 butir yang tadi aku sampaikan di awal video, yang botolan isi apa tuh ya, botolan itu aku minum setiap hari. Nah aku diharuskan minum 2,5 liter karena untuk biar si obat itu nggak mengarah ke ginjal. Kan itu kan obatnya lumayan keras ya kata dokternya gitu. Nah terus jadinya mulai purging di pipi aku. Kalian bisa lihat kan purging, ini purging namanya. Jadi kayak nasinya tuh mulai keluar, jadi dibuat dia tuh ngeluarin isinya, dibuat
mengeluar dulu semuanya. Nih banyak orang yang nggak kuat di sini, mengalami purging. Emang bikin bikin down banget karena bener-bener keluar semua gitu. Orang yang lihat pun juga kayak ngerasa jijik gitu kan, ngerasa aduh ya Allah gitu, muka aku kok jadi kayak gini, ini bener nggak sih gitu, kayak nggak percaya. Tapi aku ikhtiar aja, yakin sama Allah kalau ini maksudnya memang lagi prosesnya gitu. Nah ini nih parah banget, jadi kayak bonyok gitu ya kan pipinya. Tuh ini purging banget, pipi aku udah mulai keluar semua. Bagian customer service gitu kan, otomatis harus ketemu dengan customer ya, makanya aku siasati dengan pakai masker. Cuman kalau masker kan cara kita penyampaian informasinya pun juga jadi kurang jelas. Jadi sesekali kadang aku buka, cuman kadang customer ada yang kaget, kenapa mbak pipinya kok jerawatan banget, udah berobat belum. Ada yang sedikit customer yang care gitu, kadang ngasih tahu kesini aja mbak bagus kok, atau pakai cuka tuh, yang cuka apel. Cuma aku nggak berani ya, aku takut, aku nggak berani coba-coba itu. Terus ada yang bilang katanya pakai darah ular, serem-serem banget gitu. Cuman aku kayak cari tahu sih apa yang mereka sampaikan gitu, bersyukur bahwa masih ada orang yang care. Kadang ada juga yang mbak kok jerawatan sih bagian ini kan, kita jadi geli gitu, mbak kenapa dibuka sih gitu. Padahal kan maksudnya kasihan gitu, aku ngomong kali si customer ini nggak denger, makanya aku buka maskernya gitu sih. Pengalaman aku banget itu, bener-bener cobaan banget buat sabar gitu. Akhirnya yaudah nih, kita lanjut lagi, balik lagi ke topik awal. Nah nih parah banget, muka aku jadi full semuanya, jadi kayak tampil kayak gini gitu kan, purging. Udah lanjut lagi. Nah ini aku sempet down banget karena lama banget proses purgingnya. Ini udah agak mendingan ya, udah agak warnanya coklat gitu karena udah mulai mengempesan sebenarnya. Cuman nggak, dia purgingnya nggak langsung coplok gitu, karena emang sistemnya dokter Kun tuh emang mau dikeluarin terus dicoplok dengan sendirinya tanpa ada tindakan. Jadi bener-bener murni dari si obat yang 30 hari itu sama obat yang 15 hari ditambah 15 lagi. Jadi aku beli langsung. Nah nih jadinya kayak gini tuh, jadi dia kering karena udah keluar semua kan, jadinya kayak koreng tapi gimana ya, karena mungkin karena keras, jadi keras gitu, jadi warnanya agak gelap. Tadinya kan putih ya. Nah nih kalau kalian bisa lihat tuh di sebelah kan kiri nggak terlalu parah sih. Nah ini juga jadi penghitaman juga di bagian yang pasirnya tadi itu. Kalau di jidat di dagu sih nggak terlalu parah ya. Oke lanjut. Nah ini juga masih sama. Ini karena aku kasih krim terus setiap hari, jadi kayak masih basah terus, tapi nanti lama-lama kering jadi mencoplok gitu. Nah ini aku setiap malam tuh selalu fotoin. Ini juga mulai agak kering. Ini jadi emang parah banget, aku fotoin setiap hari perkembangannya. Nah ini juga masih merah. Kalau nggak salah ini udah coplok deh di pipi aku, purgingnya tuh udah pada lepas dengan sendirinya, tinggal ngilangin sih merahnya, tinggal beberapa aja yang belum hilang gitu. Nah terus ini tuh udah mulai agak bersih setelah ini. Pipinya ini udah agak mendingan, udah beberapa bulan setelah hilang itu tinggal ngilangin merah. Ada yang merah banget, nah ini tuh merah banget. Nah hasilnya tuh kayak gini, dia belum hilang banget ya di jidat aku tuh, tapi udah beberapa hilang, nggak terlalu numpuk gitu. Cuman jadinya hasilnya merah banget kayak gini, jadi kayak kebakar kayak udang rebon gitu ya, kayak udang, merah banget. Nah ini nih yang susah banget buat dihilangin kata dokter Kun, karena menghilangkan bekas merah tuh lebih susah daripada yang hitam, jadi lebih baik hitam daripada merah. Nah nanti aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih caranya biar hilangin merah ini ya. Kalau lanjut akan di part 2 ya, jadi kalian
terus tonton video aku sampai selesai, jadi kalian tahu progresnya sampai mana, terus kira-kira apa sih yang bikin muka aku tuh nggak merah kayak gini setelah penggunaan dari produk kecantikan Dr. Kun. Karena aku di sini udah stop oleh Dr. Kun untuk obat minumnya, nggak boleh diminum lagi karena udah habis juga kan, 3 obat minumnya itu kalau nggak salah dalam waktu 2 bulan, kalau nggak salah, aku lupa. Udah nggak dibolehin lagi minum obat itu, jadi pakai obat krimnya aja. Yang krim jerawatnya pun juga dipakai nih, yang ini aja nih, yang ada di pipi, di jidat aja, di pipi udah nggak terlalu sih, paling dengan krim si pencerah itu aja. Nah, nanti aku kasih tahu di part 2 nya ya untuk penghilangan dengan apa. Jangan lupa kalian subscribe dulu ya, dan like, komen di video aku. Oke, sampai sini dulu teman-teman.